Kenapa umat Islam di Indonesia ini yang begitu banyak, bahkan mayoritas mungkin di dunia, selalu ditimpa banyak musibah, diberikan pemimpin-pemimpin yang kurang baik akhlaknya? Karena tadi jauh dari ulama, jauh dari Al-Quran, bahkan tidak takut kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril muzhibi linisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'du, alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat bermujalasah dan bermuwajahah kembali di masjid yang mulia ini guna untuk melaksanakan salat maghrib berjamaah dan dilanjut dengan kajian kitab Risalatul Mu'awanah karya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hadan, yang mudah-mudahan niat serta langkah kita menuju masjid ini dijadikan wasilah diampuninya segala dosa kita. Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah limpah ruahkan rezeki kita, Allah kabul segala maksud dan cita-cita kita, Allah istiqomahkan kita di jalan ahli sunnah wal jamaah, dan mudah-mudahan Allah mautkan kita semua di dalam maut husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam selalu terhatur kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan dengan sebab melazimkannya kita semua bersalawat kepada baginda Nabi, beliau berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semua di yaumil hisab kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Kita sampai kepada bab yang menerangkan tentang menjaga amalan membaca Al-Quran. Qala al-musannif qala al-mu'allif rahimahullah, faslun wa yanbaghi ay yakuna laka wirdun min tilawatil kitabil aziz. Pengarang kitab mengatakan, dan sepatutnya agar ada pada diri kita, pada dirimu, kata beliau, wiridan dari membaca Al-Quran yang agung, tudawimu ala qiraatihi fi kulli yaumin wal lailatin, yang kamu melanggengkan atas bacaan Al-Quran itu di setiap siang dan malam. Lalu beliau melanjutkan lagi dalam ucapannya, wa adna fi zalika an taqtasiru ala juz'in fayakunu zalika fi kulli syahrin khatmatan. Yang paling rendah dalam amalan membaca Al-Quran setiap hari, kata beliau, yaitu kamu membatasi untuk membaca sehari semalam, maka menjadi hal itu di setiap bulan. Fayakunu zalika fi syahrin khatmatan, maka menjadi hal itu pada setiap bulan kamu dapat menghatamkan Quran satu kali. Jadi ini kebiasaannya para ulama-ulama salaf ya. Bahkan kata Imam Nawawi, sepantasnya kita itu menghatamkan Quran 40 hari. Tapi di dalam satu riwayat, baginda Nabi ketika ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, ya Rasulullah, berapakah waktu yang paling ideal untuk menghatamkan Quran? Kata baginda Nabi 30 hari. Lalu kata Sayyidina Abdullah bin Umar, bolehkah kurang dari itu, karena aku sanggup kurang dari sebulan khatam. Lalu 25 hari, kata baginda Nabi. Boleh lagi enggak kurang ya Rasul, karena aku masih mampu kurang dari 25 hari untuk khatam Quran. 20 hari, lalu 10 hari,
lalu 5 hari, paling sedikit 3 hari. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar itu yang merupakan putra dari Sayyidina Umar bin Khattab, dalam waktu 3 hari sekali beliau khatam Quran. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi dengan sanad hasan sahih. Lalu wa ala zalika ay yakhtima fi kulli lailatin ayya bi kulli salasatin ayyamin. Dan yang paling tinggi, artinya paling tinggi derajatnya dari amalan membaca Al-Quran sehari semalam, yaitu kamu menghatamkan di setiap 3 hari 1 kali khatam. Jadi ini termasuk yang paling istimewa. Tapi dalam satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi juga, ya, baginda Nabi mengatakan, lam yafaqqah man qara'al Quran fi aqalla min salas. Jadi orang yang menghatamkan Quran dalam waktu 3 hari itu tidak akan memahami isi Al-Quran. Artinya apa? Dalam hadis ini dijelaskan oleh para ulama, orang biasanya bila mengejar cepatnya waktu tentu tidak dibarengi dengan tadabbur kepada Al-Quran itu sendiri. Akhirnya makna-makna yang penting dari Al-Quran itu tertinggal, sehingga tidak paham akan isi kandungan Al-Quran. Jadi yang paling tinggi memang 3 hari. Bagi siapa? Bagi yang paham arti dari bacaan Al-Quran itu sendiri. Tapi bagi kita orang awam, minimal 1 bulan sekali kita hatam. Kalau tidak mampu 40 hari, dalam satu riwayat dari Sayyidatuna Aisyah 6 bulan. Jadi kalau kita ini kebiasaannya rajin baca Quran itu kapan? Biasanya hanya di bulan Ramadan saja, dan itu pun ramai-ramai dengan tadarus, ya. Dan ini kelemahan kita nih pada masa sekarang ini. Kebanyakan orang-orang Islam sekarang ini mengejar amalan lain tapi meninggalkan amalan membaca Al-Quran. Padahal di dalam kitab I'anatul Talibin, Sayyid Abu Bakri Ad-Dimyati Syata itu mengatakan amalan tertinggi yang melebihi pembacaan tasbih, tahlil dan sebagainya itu adalah bacaan Quran, karena di dalamnya terkandung pahala yang besar dan agung. Artinya apa? Walaupun kita punya zikiran lain seperti zikiran tasbih, tahlil, takbir, tahmid, sholawat dan segala macamnya, tetap menjaga membaca Quran setiap hari itu wajib bagi kita orang Islam, karena akan menyinari hati kita dari faidah membaca Al-Quran. Lalu beliau mengatakan lagi, walam anna liqiraatil Quran fadlan aziman wa asaran fi tanwiril qalbi kabiran. Dan ketahuilah bahwa membaca Al-Quran itu punya keutamaan yang agung dan pengaruh yang sangat besar dalam menyinari hati. Jadi hati orang yang sering baca Al-Quran itu menyala, bersinar. Hawa nafsunya insya Allah tunduk, dunianya terpenuhi. Lalu yang berikutnya jauh dari sifat sesat, nifak, munafik, sempit dada. Karena di dalam kitab Tibyan karangan Imam As-Sobuni itu disebutkan, orang yang meninggalkan Quran itu akan mendapatkan beberapa siksa. Siksa itu di dunia, bukan di akhirat. Yang pertama itu buta mata hatinya. Yang kedua, orang yang meninggalkan Quran itu sempit dadanya. Yang ketiga, orang yang meninggalkan baca Quran itu nifak, akan memiliki sifat nifak. Lalu mempunyai sifat zalim kepada dirinya sendiri. Lalu sesat di dalam pemikiran, kehidupan. Orang itu akan tersesat jauh. Karena apa? Al-Quran adalah petunjuk yang Allah turunkan kepada kita melalui baginda Nabi yang diturunkan secara bertahap itu, ya, memiliki kekuatan untuk merubah akhlak manusia jadi tidak baik menjadi baik.
Kenapa seperti itu? Karena baginda Nabi yang kata Sayyidatuna Aisyah khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi itu Quran. Maka lihat bagaimana sempurnanya baginda Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya, menjadi contoh dari para sahabat-sahabatnya hingga sampai kita. Artinya apa? Jaminan bagi orang yang menjaga bacaan Quran akan memiliki sifat-sifat yang baik sebagaimana sifat yang ada pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu beliau berkata lagi dan menukil sebuah hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Kata baginda Nabi, seutama-utama ibadah dari umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi ibadah yang paling agung setelah sholat 5 waktu itu membaca Quran, dan yang kedua menuntut ilmu. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, amalan sesudah sholat wajib, yang wajib adalah menuntut ilmu. Artinya 3 amalan terbaik yang paling utama di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah menegakkan sholat 5 waktu, membaca Al-Quran, dan juga menuntut ilmu. Lalu beliau mengutip kalam dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah, di mana Sayyidina Ali mengatakan, man qara al-Quran wa huwa qaimun fi sholati kana lahu bi kulli harfin mi'atu hasanah. Siapa yang membaca Al-Quran saat ia dalam posisi berdiri di dalam salat, maka baginya untuk setiap huruf yang ia baca mendapatkan 100 pahala kebaikan. Jadi kalam Sayyidina Ali ini menunjukkan tingkatan pahala dalam membaca Al-Quran. Jadi pahala tertinggi membaca Al-Quran, kata Sayyidina Ali, ada di dalam bacaan Quran saat sholat dalam keadaan berdiri. Seperti tadi imam kita ketika berdiri membaca surah setelah Fatihah, itu mendapat ganjaran 100 pahala dari setiap satu huruf. Lalu kata Sayyidina Ali, wa man qara'atu wa huwa qa'idun fis salati kana lahu bikulli harfin 50 hasanah. Dan siapa yang membaca Al-Quran saat ia sholat dalam posisi duduk, maka baginya untuk setiap huruf yang ia baca 50 pahala kebaikan. Jadi pahala kedua ada dalam sholat keadaan duduk membaca Quran. Lalu kata Sayyidina Ali lagi, wa man qara'atu wa huwa kharijas salatu wa huwa ala taharratin kana lahu bikulli harfin 25 hasanah. Dan siapa yang membaca Al-Quran saat ia berada di luar sholat dan ia dalam kondisi suci, artinya bersih dari hadas, dari najis, maka baginya setiap huruf yang ia baca mendapatkan 25 pahala kebaikan. Jadi bila di luar sholat terus dalam keadaan kondisi suci, dalam keadaan kondisi bersih dari segala hadas dan najis, maka ia akan mendapatkan 25 pahala kebaikan. Lalu kata Sayyidina Ali, wa man qara'atu wa huwa ala ghairi taharratin kana lahu bikulli harfin 10 hasanatin. Barang siapa yang membaca Al-Quran di luar sholat dan ia di dalam kondisi tidak suci, maka baginya untuk setiap huruf yang ia baca mendapatkan 10 kebaikan. Jadi rupanya bacaan Quran pahalanya yang paling tinggi itu saat sholat. Walaupun bacaan surat saat sholat fardu itu hukumnya sunnah, tapi pahalanya melebihi membaca Al-Quran di luar sholat. Ini artinya apa? Jaminan bagi orang-orang yang baca Al-Quran baik di dalam sholat maupun di luar sholat itu sudah jadi ketentuan
yang berlaku bagi setiap pembacanya. Artinya bagi setiap muslim, kalau bisa jangan tinggalkan bacaan Quran. Ini penting karena apa? Karena kita ini hari ini, ya, sekarang ini dalam kondisi ada di akhir zaman, di mana Islam sudah mengalami kemunduran yang amat sangat. Maka obat dari hal itu, ya, obat dari mengimbangi kemunduran Islam dan agar Islam jaya lagi adalah kembali kepada Al-Quran. Artinya apa? Kembali lagi mengikuti petunjuk Al-Quran yang diajari oleh siapa? Yang diajari oleh para ulama. Artinya apa? Berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah melalui lisannya para ulama, mengikuti tingkah polanya para ulama yang mana mereka merupakan warisatul anbiya. Ini penting karena sekarang ini bacaan Al-Quran hanya dijadikan ajang perlombaan. Sekarang orang yang menyuarakan isi Al-Quran, menyuarakan kandungan Al-Quran dengan benar, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar sesuai yang diperintahkan dalam Quran, mengikuti petunjuk Al-Quran dengan benar, dimusuhi, dijauhi, bahkan dicap radikal. Anehnya orang yang membaca Quran dengan indah tanpa ada tujuan amar ma'ruf nahi mungkar dapat hadiah. Nah, ini terbalik. Ya, kenapa? Karena sekarang posisi Al-Quran bagi umat Islam ada di belakang. Itu Al-Quran hanya jadi simbol. Berapa banyak rumah-rumah tahfiz, marak sekarang orang menghafal Al-Quran, tapi kosong dari menjalankan isi kandungan Al-Quran. Ini yang penting. Setelah kita membaca, bukan hanya mentadaburi isi Al-Quran, tapi juga mengingat apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, baik perintah, larangan, ancaman. Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi jangan cuma sekedar baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau membaca Al-Quran, bila sampai kepada ayat-ayat ancaman, beliau itu takut, beliau itu menangis dan berdoa agar dijauhkan dari ancaman itu. Tapi kalau orang sekarang tidak, gak ada takutnya. Makanya kenapa umat Islam di Indonesia ini yang begitu banyak, bahkan mayoritas mungkin di dunia, selalu ditimpa banyak musibah, diberikan pemimpin-pemimpin yang kurang baik akhlaknya, karena tadi jauh dari ulama, jauh dari Al-Quran, bahkan tidak takut kepada Tuhan. Ini suatu ironi bagi bangsa kita. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah tahu betapa agungnya pahala membaca Al-Quran, kita sadar bahwasanya pedoman hidup kita yang selama ini kita tinggal merupakan obat bagi hidup kita ke depannya. Amin, Allahumma amin. Lalu beliau mengatakan, wa iyyaka ayyakuna himmuka fitilawatil maqsuran alal iksari minha duna tadabburin. Dan berhati-hatilah kamu, kata Imam Al-Haddad, jangan cita-citamu dalam membaca Al-Quran hanya terbatas untuk memperbanyak bacaan dari Al-Quran. Artinya hanya ngejar target, harus hatam sekian hari, harus hatam sekian bulan, tanpa melakukan perenungan dan tanpa membaca secara tartil, membaca secara tartil. Jadi jangan dikejar, biasakan bacanya tartil, lalu tadaburi isi Al-Qurannya. Jadi yang dicari bukan kualitas, kata Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, untuk kita ini ditujukannya, tapi bukan mencari kuantitas, tapi mencari kualitas dari bacaan Qur'annya sehingga berefek pada hidup kita. Wa alaika iza talauta bitadaburi wat tafahumi wasta'in ala zalika bitartili.
dan mesti bagi kamu, harus bagi kamu, apabila kamu membaca Al-Quran, untuk merenungi dan memahami bacaan itu, dan bantulah untuk meraih hal itu dengan membaca secara tartil. Artinya untuk mencapai bacaan yang tartil tentu perlu belajar. Kepada siapa? Kepada para ulama, kepada para ustaz yang memang paham, memang mahir di dalam bacaan Al-Quran. Jadi hukum belajar ilmu tajwid, hukum memperbaiki bacaan Quran bagi seorang muslim itu fardu ain. Jadi bagi yang belum bisa baca Quran dengan benar, yang belum tartil bacanya, tajwidnya masih rusak, hukum-hukum dalam Al-Quran belum paham, belajar, perbaiki bacaan Quran. Karena maaf, saat kita sholat, kita membaca suratul Fatihah, bila bacaan suratul Fatihah itu kita salah, tajwidnya rusak, makhraj hurufnya rusak, maka batal sholat kita. Kenapa? Karena Al-Fatihah merupakan rukun dari sholat, yang bila itu cacat, yang bila itu ditinggalkan maka batal. Jadi rugi. Alangkah ruginya kita sebagai umat Islam, ngaku Islam, punya Quran di rumah, tapi bacaan Qurannya masih rusak, rugi sekali. Jadi kalau yang masih hari ini belum bisa baca Quran dengan baik, niatkan untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, karena hukumnya fardu ain. Bagi yang ngajar hukumnya fardu kifayah. Ini banyak ya, dan ini pengalaman saya. Banyak anak-anak umur 30-40 tahun itu belum bisa baca Quran nih di lingkungan saya tuh ya. Bahkan huruf pun tidak kenal. Ini miris. Di KTP Islam, lahir dari orang tua yang Islam, tapi kepada Al-Quran kitabnya sendiri nggak tahu, nggak paham, bahkan nggak bisa baca. Jadi kemana saja waktu kecilnya gitu ya. Makanya beruntung waktu kecil kita yang dididik oleh orang tua kita dengan keras untuk ngaji, ke guru-guru ngaji di desa-desa, di surau-surau, di musolah-musolah zaman itu, zaman dulu ya. Ya mungkin korbannya kita dulu sering disabetin kalau nggak mau ngaji. Maghrib itu harus sudah di rumah, lalu berangkat ke musola untuk jamaah. Setelah jamaahan kita belajar Quran kepada ustadz-ustadz di kampung. Rupanya sekarang baru terasa alangkah hebatnya orang tua kita dulu ya, mengajar kita sedemikian keras. Rupanya supaya apa? Supaya kita benar dalam membaca Quran. Artinya supaya ibadah kita nanti, terutama sholat 5 waktu yang di dalamnya ada rukun membaca Fatihah itu, jadi benar dan gak sia-sia sholatnya. Makanya bagi yang belum bisa baca Quran, belajar, mumpung ada kesempatan, perbaiki. Sekarang belajar Quran itu mudah. Belajar Quran mudah, karena di dalam Qurannya sendiri saat ini hukum-hukum itu sudah ada tandanya. Misalnya idgham warnanya hijau, ikhfa warnanya merah, enak. Kalau zaman dulu tidak, kita memang diwajibkan menghafal. Idgham itu huruf ketemu huruf apa, nun mati bertemu apa, ikhfa itu nun mati bertemu huruf apa, mad itu ada berapa, saktah di dalam Quran ada berapa, wajib hafal zaman dulu. Kalau sekarang enak, mushaf Al-Quran itu sudah canggih-canggih, bahkan untuk menghafal pun enak. Kenapa ada Al-Quran yang dijual per juz? Zaman dulu dalam segala keterbatasan, orang tua kita mengajar kita supaya belajar ke guru ngaji di kampung-kampung, yang akhirnya buahnya sekarang bagi yang mengikuti perintah orang tuanya mungkin benar baca Qurannya nih. Karena kesadaran kita dalam beragama pada hari ini sudah mencapai titik terendah. Coba perhatikan,
Kajian-kajian hanya sebatas online. Kajian-kajian disenangi hanya sebatas kajian di video-video, kanal-kanal video, media-media sosial. Orang datang ke masjid untuk sholat berjamaah saja sudah malas. Lebih mementingkan sholat di rumah. Untuk duduk di majelis ilmu sudah payah. Kepada Qur'annya jauh, kepada nabinya tidak kenal. Ya tahu Rasulnya namanya Nabi Muhammad, tahu bagaimana beliau, banyak umat Islam sekarang yang enggak tahu. Bagaimana luar biasanya beliau, banyak umat Islam sekarang yang enggak tahu. Bahkan enggak heran kalau di zaman sekarang orang Islam sendiri berani menghina beliau. Itu kenapa? Karena tadi kita sudah mencapai titik terendah dalam mencintai agama dan kitabnya sendiri. Lalu wa ahdir fi qalbika uzmatal mutakallimi subhanah, dan hadirkan di dalam hatimu keagungan zat yang maha berfirman subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika baca Quran itu wajib menghadirkan hati untuk mengingat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya hudur, ya, menghadirkan rasa takut bila sampai pada ayat-ayat ancaman, menghadirkan perasaan roja, pengharapan saat pada ayat-ayat yang bersifat janji-janji Allah kepada orang-orang beriman. Ada harapan kita di situ. Lalu wa annaka baina yadayhi taqra'u alaihi kitabahu allazi ammaraka fihi wan nahaka wa azaka wa wasaka. Dan hadirkan di dalam hatimu bahwa kamu sedang berada di hadapan Allah, di mana kamu sedang membacakan kepadanya akan kitabnya, akan kalamnya, yang dia telah memerintahkanmu dan melarangmu dan menasehatimu dan berwasiat kepadamu di dalam kitab itu. Jadi ini pesan yang sangat penting, dan itu jarang kita lakukan. Ya, kita kalau udah baca Quran sudah saja, tidak menghadirkan sifat merenungi bagaimana beliau, bagaimana Allah Ta'ala kebesarannya, bagaimana firman-firmannya, lalu bagaimana perintahnya, apakah sudah kita jalankan dengan baik atau belum, apakah sudah meninggalkan larangannya sepenuhnya atau belum, apakah sudah mendengar, memakai, mengikuti nasihat yang Allah firmankan di dalam kitabnya. Ini sulit buat kita orang awam. Ya mungkin makomnya para alim ulama, para arif billah seperti penulis kitab sudah sampai ke makom itu. Tapi enggak mustahil andai kita seperti beliau, mencontoh beliau penulis kitab ini dalam bagaimana menjaga wirid dan membaca Quran tiap hari, bisa jadi Allah bukakan kita ke makom seperti itu. Sayangnya kebanyakan dari kita malas. Jadi akui saja gitu ya, kita mah orang doif ya, akui saja. Kenapa kita banyak meninggalkan Quran? Karena sifat malas dan goflah, lalai. Artinya itu manusiawi bagi kita orang awam, ya, tapi jangan berlarut-larut. Bila nasihat seperti ini sudah datang, ya, nasihat dari alim ulama besar seperti ini sudah sampai kepada kita, artinya apa ya? Kita perlu berbenah diri, terutama saya yang baca kitab nih. Makanya ini jadi motivasi buat kita. Ya mulai besok atau mulai malam ini kita buka Quran. Ya mungkin ada di antara kita di sini yang beli Al-Quran itu mahal-mahal. Ada Al-Quran yang mahal, ya, masih di plastik, di lemari, dari pertama beli sampai sekarang masih dalam keadaan baru. Kenapa nggak pernah dibaca? Bahkan ada sebagian dari kita yang Al-Quran itu sampulnya di mana, bagian yang lainnya di mana ada. Bukan cuma di rumah-rumah, di masjid-masjid, di musola-musola tuh saya sering lihat tuh. Yang artinya apa? Sudah dibiarkan
kitab yang agung, kalamullah yang agung itu tercecer, rusak tanpa ada yang peduli lagi. Makanya wajib bagi kita untuk membiasakan diri membaca Quran. Jadi amalan membaca Quran ini bukan sunnah, hukumnya wajib. Karena salah satu rangkaian dari percaya kepada kitab-kitab Allah adalah membaca. Kita kan punya rukun iman. Salah satu dari rukun iman kita percaya kepada kitab-kitab Allah, terutama kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil dan Al-Quran. Karena kebetulan kitab kita Al-Quran, maka salah satu jalan mengimani Quran adalah membacanya, mentadaburinya, dan mempelajarinya. Dan ini yang gak ada sama kita. Maka ketika kita mengatakan aku beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang lain, tapi Quran gak kita baca, munafik kita. Itu namanya iman palsu. Makanya penghayatan dari rukun iman, percaya kepada kitab-kitab Allah, adalah salah satunya melanggengkan membaca Quran. Lalu yang berikutnya, wa kun 'inda qiraati ayati tauhidi wat tamjidi mumtali'an bil ijlali wat ta'zimi. Dan wujudkanlah ketika membaca ayat-ayat tauhid, pengesaan Allah dan ayat-ayat kemuliaan Allah, terpenuhi hatimu dengan sifat pemuliaan dan pengagungan kepada Allah. Jadi ketika sampai pada ayat-ayat tauhid seperti ayat qul huwallahu ahad, wajib di dalam hati kita meyakini tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu bila sampai kepada ayat-ayat yang memuji tentang kemuliaan Allah, maka yakini juga bahwa Tuhan kita maha mulia, tidak ada Tuhan selain Allah. Ini maksud dari kalam beliau, penulis kitab. Wa'lam annal Qur'ana huwal bahrul muhit wa minhu tastakhriju jawahirul ulumi wan nafaisul fuhumi. Dan ketahuilah, kata beliau penulis kitab, bahwa Al-Quran merupakan lautan yang luas, dan dari Al-Quran kamu dapat mengeluarkan berbagai permata ilmu dan berbagai pemahaman yang berharga. Makanya dalam Al-Quran ada ayat fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli zikir bila kalian tidak mengetahui akan ilmu-ilmu Allah, maksudnya di sini. Jadi para ulama ahli fikih itu mengistinbat hukum yang paling pokok mereka ambil dari Quran. Kenapa? Karena hukum-hukum dalam syariat kita tertuang di dalam Al-Quran, termaksud di dalam Al-Quran. Lalu sebagai sumber hukum yang pertama ada penjelasan dari Al-Quran, namanya Al-Hadis. Jadi hadis itu disebut bayanul Quran. Jadi fungsi hadis adalah menjelaskan isi kandungan Al-Quran. Ini bahrul muhit Quran nih. Jadi lautan ilmu ada di dalam Quran. Mau cari ilmu apa kita dalam Quran? Jangankan ilmu agama, ilmu dunia pun ada. Internet yang kita pakai saat ini, yang mungkin saat ini bagi sebagian umat Islam internet merupakan kebutuhan pokok, ya. Itu dasarnya ada di dalam Al-Quran. Teknologi yang ada pada saat ini ada dalam Quran. Lain lagi dengan ilmu agama, urusan syariat fikih dari mulai sholat, puasa, zakat, haji sampai urusan waris ada di dalam Quran. Makanya disebut bahrul muhit. Makanya kalau kita memahami ayat-ayat Al-Quran itu gak cukup dengan akal. Apalagi sekarang banyak orang yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran itu hanya dengan akalnya saja. Ini bahaya. Insyaallah nanti di pertemuan berikutnya ketika masuk kepada bab berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah,
kita bahas tentang itu. Artinya apa? Untuk memahami Al-Quran butuh petunjuk dari para guru yang sudah mahir dalam memahami isi ayat kandungan Quran. Kalau kita jangan coba-coba, kalau belum mengerti ilmu nahwu, sharaf, balaghah, badi, bayan, mantik, jangan coba-coba menafsirkan Quran. Belum hafal Quran 30 juz, jangan coba-coba menafsirkan Quran. Belum mengerti ilmu mustalahul hadis, jangan coba-coba menafsirkan Quran, karena dolun mudallin, nanti akan sesat, menyesatkan. Tugas kita baca, ya baca saja. Urusan tafsir ada ulama ahli tafsir. Makanya ketika yang pokok saja dari membaca Quran belum paham, belum kita dalami, belum kita istiqomahkan, sudah mau ke yang lain, ini bahaya. Jadi mudah-mudahan nih, setelah ada nasihat dari penulis kitab Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang merupakan wali besar, yang limpahan ilmunya mudah-mudahan sampai hari ini kepada kita. Kita hari ini mungkin harus sadar bahwasanya sudah berapa lama Quran kita tinggalkan, sudah berapa lama mushaf yang agung itu berdebu tanpa kita baca. Jadi semakin banyak debu di dalam mushaf kita, di atas mushaf kita, semakin banyak pula kotor. Itulah tanda banyaknya kotoran di hati kita. Jadi debu yang ada di atas Quran di rumah kita yang tidak pernah kita baca, sekotor itu pula hati kita. Jadi kembali, ya, kalau bahasa anak sekarang masuk ke mode settingan awal, baca Quran itu lagi. Jangan nunggu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan itu kadang banyak yang mendadak soleh, ya. Tahu mendadak soleh ya. Jadi Ramadan itu dipakai untuk ibadah sebulan full. Tadarus mungkin dari jam habis subuh sampai jam 10 pagi. Tarawih imam belum diri sudah datang ya. Setelah Ramadan hilang, bacaan Quran ditinggal, salat jamaah tidak. Itu namanya mendadak soleh. Kita jangan seperti itu, jangan baca Quran di Ramadan saja ya. Kalau bisa setiap hari baca Quran. Ini saya mengingatkan begini ya. Kalau saya nggak melaksanakan itu, ini saya munafik besar nih ya. Makanya kenapa saya berani ngomong seperti ini, karena alhamdulillah mudah-mudahan nih kita semua dijadikan orang-orang istiqomah dalam baca Quran. Karena wiridan tertinggi dari wiridan apapun baca Quran. Belum bisa datang ke Ustadz Muammar belajar sama beliau, ada Ustadz Randi, ada Ustadz Indra, belajar sama beliau cara memperbaiki bacaan Quran kita. Baca mulai saat ini. Jadi kita buat apa datang ke masjid untuk sholat 5 waktu kalau bacaan Fatihah kita saja belum benar ya. Jadi man bi ghairi ilmi ya'mal, kata Imam Ibnu Ruslan, a'maluhu mardudatun la tuqbal. Barang siapa yang beramal tanpa didasari ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima. Kita sholat baca Fatihah itu rukun. Rukun itu merupakan ilmu dalam sholat. Bila bacaan Fatihah kita rusak dalam sholat, tentu batal rukunnya, tentu nggak sah sholatnya. Jadi artinya perbaiki dulu bacaan Quran kita dengan baik. Insya Allah amalan-amalan lain memahami ilmu itu lebih mudah kalau kita sudah rajin baca Quran. Karena tadi Quran itu menerangi hati. Hati yang bersih, hati yang terang, mudah dimasuki ilmu. Kadang orang itu susah dinasehati, keras kepala, kepala batu, susah nerima ilmu, bukan karena dia bodoh, bukan karena wataknya. Kenapa? Karena hatinya nggak pernah disirami oleh kalamullah. Mungkin hatinya nggak pernah disirami dengan bacaan salawat kepada Nabi. Itu jadi mungkin pada hari ini mudah-mudahan jadi titik balik bagi kita sebagai umat Islam yang sadar bahwasanya Al-Quran yang merupakan rukun iman bagi kita harus kita genggam kembali dan kita jadikan wiridan setiap hari agar hati kita bersinar dan jauh dari sifat-sifat keburukan. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.